nanti akan ditemukan orang yang ibadah tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam ibadahnya. Contoh sholat. Kata Allah akan ada orang sholat yang saat sholat tidak mengerti apa yang dia baca dan dia lakukan dalam sholatnya. Jujur tanyakan pada diri kita, sampai detik ini dari sekian ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Jangan-jangan kita ruku tapi nggak ngerti yang dibaca, sujud tak paham yang diungkapkan, bagaimana bisa khusyuk? Sungguh ciri orang-orang beriman itu adalah diantaranya jika dibacakan kepadanya, jika diperdengarkan kepadanya, jika disebutkan pada dirinya Allah, kalimat Allah, bergetar jiwanya, ada getaran dalam jiwanya. Ini mohon maaf nih Pak Ibu ya, kalau ingin mengecek iman kita masih ada atau tidak, salah satunya kalau mendengar kalimat Allah masih ada getaran gak dalam jiwa. Karena itu Allah perdengarkan kalimat Allah itu 5 kali dalam sehari. Anda kalau hijrah jangan takut kehilangan dunia. Buka Quran surah ke-51 ayat 22, lihat kalimatnya. Hei manusia, di langit itu rizki kalian sudah saya tetapkan, akan saya berikan, jangan takut itu tertukar. Lihat, rizki Anda kata Allah sudah ditetapkan, dijanjikan diberikan dan tidak akan tertukar. Demi Allah saya katakan, rizki kita itu sudah diatur, yang belum jelas itu surga kita. Jadi Anda jangan takut kalau hijrah kehilangan rizki, mustahil. Mustahil. Setiap hamba Allah yang terlahir sudah ditetapkan kadar rizkinya dan tidak akan pernah berkurang sampai dia wafat. Begitu dia wafat, tidak akan pernah wafat kecuali semua rizkinya terpenuhi, selesai. Cuma memang dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Sebab kalau diberikan secara langsung diketahui, maka manusia tidak akan pernah merasa semangat untuk mencarinya. Lihat orang rame, ikut rame. Tapi lihat orang ke masjid, gak ada sentuhan. Lihat mushaf, gak ada sentuhan. Lihat Al-Quran, tidak ada getaran. Lihat Al-Quran, pasang status. Masya Allah. Cek. Jadi kalau Anda diperlihatkan kebaikan-kebaikan, belum tampil sentuhan dalam jiwa Anda, ada maksiat yang pernah dikerjakan oleh mata. Jika Anda melihat pasangan Anda di rumah tidak punya ketertarikan, tapi lihat pasangan orang lain banyak ketariknya, ada yang salah dalam diri Anda. Istri sendiri dilihat tidak menyenangkan, istri orang kayaknya enak dilihatnya. Anda lihat apa selama itu? Coba cek. Apa yang Anda lihat di handphone Anda? Begitu Anda lihat teman-teman sekalian, Anda buka, Anda langsung palingkan yang tidak baik. Ini nggak bagus, astagfirullah, buang. Iman Anda bagus. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku sholat selama ini, atau aku ibadah ya Allah, atau aku hidup sampai dengan sekarang, atau Engkau bahkan wafatkan aku dalam sholat ini, Engkau wafatkan aku dalam sholat ini, aku ikhlas ya Allah. Aku ikhlas. Berikan bimbingan kepadaku untuk meningkatkan ibadah. Dengan itu aku diperintahkan, jauhkan dari sifat musyrik. Mulai sekarang aku berjanji ya Allah, aku akan lebih patuh kepadamu. Mulai sekarang aku berjanji, aku akan lebih patuh kepadamu. Wa ana minal muslimin. Allahumma ya Allah innaka antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfirli. Kedengaran oleh Nabi. Sampai apa respon Nabi? Nabi tidak pernah mengatakan bid'ah. Tidak. Yang Nabi katakan, ara'ait laqad du'ita bi asma'illahil a'zam idza du'iya biha ajab wa idza su'ila biha ata. Kata Nabi, tahu dari mana bahasa itu? Cara begitu, engkau baru meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Jika diminta dikabulkan, jika dimohonkan langsung diberikan. Tapi setelah itu, setelah paham dibimbing, paham astagfirullah, paham Allahumma antas salam, paham kemudian dengan kalimat thayyibah, paham dengan doa, masing-masing berdoa. Karena doa itu biasanya hajat masing-masing. Maka berdoalah dengan sir, minta. Ada orang minta keras, ya Allah, ya Allah, ya Allah, turun ayat, engkau berdoa kepada Tuhan yang bukan tuli. Minta aja dengan baik, turun Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kalau mau minta sama Tuhan, minta yang khusyuk, enggak perlu kencang-kencang begitu. Kencang itu tak beraturan, minta mengganggu pada yang lain. Turun ayat tadi, minta dengan khusyuk, engkau lirih pun dikabulkan. Engkau minta pada Tuhan yang pendengar, as-sami', bukan Tuhan yang tuli. Jadi yang dimaksud ajaran tadi jahar itu bimbingan kepada orang-orang yang baru mengenal zikir, atau orang-orang yang baru belajar, atau yang dibimbing. Silakan bimbing. Karena ada kelompok orang awam kalau nggak dibimbing nggak zikir. Pergilah ke kampung-kampung.
Datang ke daerah-daerah Jawa, sebagian kampung, kalau tidak dibimbing itu pergi semua. Tidak berpikir, maka dibimbinglah di situ. Kalau sudah advance, sudah naik, sudah kelas, sudah paham, cukup sir saja. Silahkan sir masing-masing. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Oh, advance. Tidak. Oh, ini kelasnya kelas pemula nih. Bukan. Itu sesuai dengan hajat hidupnya. Paham? Mau di sini terus? Khair insyaallah. Jadi boleh jadi Anda pulang ke kampung masing-masing, lihatnya masih ada yang dibimbing. Mungkin tuh orang awam yang butuh bimbingan, dibimbinglah, enggak apa-apa. Ya kan zaman Nabi pun ada, zaman sahabat ada. Balik lagi ke Padang, sudah paham semua, sir, enggak apa-apa, silakan. Dua-duanya benar. Yang salah? Tidak baca pun tidak salah, cuman kehilangan keberkahannya. Ya, hati-hati ya, hati-hati di sini. Jadi yang saya harapkan kita belajar sehingga kita bersikap bijak. Kadang-kadang orang yang belum tahu itu bukan dimarahi, tapi diberitahu. Ingat, orang yang belum tahu bukan dimarahi, diberitahu. Tidak tahu dia sab mesti lurus, enggak, bukan dimarahi. Woi, kapan? Apa nggak paham tuh usia 30 tahun, 50 tahun masih begitu aja? Marahlah dia. Ya. Saya ini udah lama di masjid ini. Udah 10 tahun saya di sini. Jawab tuh. Padahal masjid. Jadi kalau antum, maaf, ingin mencari amalan setelah sholatnya maksimal, yang dengan amal itu dosa bisa digugurkan, kedekatan bisa dibangun, cinta bisa diraih, ada orang tua. Makanya mumpung masih ada, ayo manfaatkan. Barangkali Allah titipkan kepada antum bukan ingin membuat antum lelah, barangkali ingin mengurangi bahkan menghilangkan dosa-dosa yang melekat dalam diri antum, ingin menghadirkan cinta Allah kepada antum, ingin memudahkan aktivitas yang antum sedang jalani. Saya sering katakan begini ya, maaf ya, hasil kerja keras antum itu, kalau antum sukses, boleh jadi kerja keras antum cuma 30%-nya, 70%-nya, disitulah tangisan ibunda anda yang menangis di pertengahan malam. Peluh keringat ayah anda yang dalam mencangkul itu berkata kepada Allah, ya Allah mohon, jangan sampai anak saya seperti ini keadaannya. Ya Allah jadikan dia lebih bahagia. Makanya ketika anak sukses, kata Al-Quran surah ke-46 ayat ke-15, ada isyarat di sana. Kalau anda sukses, jangan menilai dulu kesuksesan itu adalah hak anda, kewajiban anda, atau atas jasa anda. Barangkali anda cuma 30%, 70%-nya ibu yang dulu pernah menangis di keheningan malam. Ya Allah jadikan anak saya seorang insinyur ya Allah. Ya Allah jadikan anak saya ya Allah orang yang soleh. Papa anda yang dulu cuma makan singkong, datangnya ke sawah, kemudian kerjakan segala rupa ya Allah, jadikan anak saya lebih hebat dibandingkan saya. Makanya ketika anda berhasil, kata Al-Quran, jangan dulu merasa bangga, karena boleh jadi jasa terbesarnya jasa orang tua dulu. Niatkan dengan benar, jangan pernah simpulkan sesuatu untuk ke depan karena kita belum tahu masa depan. Kalau dalam bahasa hadis qudsi itu begini, ibadi khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Hambaku, aku ciptakan kau itu untuk ibadah, jangan banyak mainnya. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Dan aku telah bagi rizkimu, itu pasti aku akan berikan. Gak usah terlalu capek mencari rizki. Tinggal engkau beraktivitas, bergerak, bekerja, aku akan berikan. Kata Allah, sepanjang kita yakin. Perhatikan kalimat ini yang dahsyat. Kalau engkau niatkan kepentingan aktivitasmu untuk ibadah kepadaku, aku akan mudahkan urusan rizkimu sehingga engkau merasa lapang dalam ibadah dan cukup untuk mendapatkan rizki itu. Jadi bukan ingin tapi cukup. Cukup itu sesuai kebutuhan, jadi nikmat roh kita. Orang yang mohon maaf terlalu banyak keinginannya, itu yang menjadikan beban hidupnya jadi berat. Ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Nabi, bal antum ashabi. Kalian itu bukan saudara-saudaraku, kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Jadi kalau Nabi saja merindukan antum, kenapa antum tidak merindukannya? Kalau Nabi menantikan kita di surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu? Karena itulah Muhammad SAW akan menjemput umatnya di surga dan tidak melangkahkan kaki ke dalamnya sebelum berkumpul umatnya dibimbing beliau oleh sallallahu alaihi wasallam ke surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu yang bisa menolong anda di hari akhirat, teman-teman terbaik, selain syafaat-syafaat yang lainnya. Ada orang mendekat kepada Al-Quran, ada orang sering bersalawat kepada Nabi, ada orang mendekat pada hukum-hukum Allah, ada orang-orang yang belum bisa maksimal menunaikan itu semua. Dia cari teman-teman yang soleh yang menunjukkan pada kebaikan-kebaikan. Bukankah sering anda dapati seperti itu?
Mungkin Anda bersahabat dengan teman yang tingkat ibadahnya jauh di atas Anda. Anda masih sibuk dengan urusan dunia, tapi masih menunaikan sholat, masih puasa. Tapi karena kesibukan dunia Anda, Masya Allah, kurang bekal ibadah Anda. Tapi beruntungnya Anda dengan punya teman yang soleh, berjamaah dengan imam yang soleh, puasa dengan dia, buka sama-sama, kadang sering ikut-ikut, misalnya dalam ta'limnya, dalam macam-macamnya. Masya Allah. Maka tiba-tiba ketika Anda dikenal oleh dia, diingat oleh dia, di akhirat nanti, tidak ditemukan Anda. Ya Allah, dia kawan saya ya Allah. Dia teman saya ya Allah. Dia saudara saya ya Allah. Kami pernah ta'lim sama-sama ya Allah. Kami pernah puasa sama-sama ya Allah. Kami pernah sholat berjamaah sama-sama ya Allah. Mohon jangan pisahkan ya Rabb. Jangan pisahkan. Pertanyaan, sudahkah Anda punya teman seperti itu yang bisa menolong dalam kebaikan? Kalau belum temukan, cepat cari, mumpung masih hidup. Sebab kalau sudah kehidupan itu berakhir, tidak mudah untuk menemukannya. Maka pastikan di kantor Anda, teman Anda bisa membawa Anda ke surga. Pastikan di rumah Anda, pasangan hidup Anda adalah teman yang bisa membawa Anda ke surga. Pastikan di tempat kehidupan Anda, siapapun tetangga Anda, kerabat Anda, teman-teman sekolah anak Anda adalah teman yang bisa mengingatkan dan membantu Anda untuk mencari Anda bisa masuk ke dalam surga. Kenapa kita diminta sholat? Ternyata ketika diminta sholat, diantara faedahnya untuk menghilangkan sifat buruk kita. Orang itu kalau buruk cuma dua sebabnya. Nafsu syahwat dengan nafsu perut dan akal. Nafsu syahwat disebut dengan fahsya, nafsu perut, akal disebut dengan mungkar. Makanya ketika Anda diminta sholat, turun Quran surah 29 ayat 45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Kenapa wa aqimis sholat? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika Anda diminta sholat, sebetulnya bukan ingin membebani Anda, tapi ingin menjaga sifat-sifat baik Anda. Sebab kalau Anda sholatnya bagus, sifat baik Anda muncul. Jadi ketika Allah meminta kita sholat, sebetulnya kasih sayang Allah supaya kita tetap baik. Demi Allah saya katakan ya, orang-orang yang terlibat tindakan kriminalitas, gampang, silahkan cek kualitas sholat mereka, pasti bermasalah.